Tapi kalau misalnya niatnya supaya ngejago, supaya bisa jeblag, belajar hipnotis lebih mudah. Oke, Kang Siswanto. Oke, kita ketemu lagi ya. Oke, Kang Siswanto. Iya, maaf Pak. Damang Kang Siswanto. Alhamdulillah. Kang Siswanto, ini masyarakat kita Indonesia ini kenapa ini selalu kalau ada mistis tuh suka banget gitu. Iya. Apa nggak bisa dipisahkan lagi Indonesia ini dengan kemistisan? Nggak bisa, karena sudah menjadi bagian dari kepercayaan, menjadi belief system di dalam pikirannya, menjadi sistem kepercayaan. Turun temurun. Iya, turun temurun. Andai kata gini, pandemi ini nih akan terus berangsur lama nih, berpuluh-puluh tahun, misalnya, tapi keadaan ekonomi kita baik-baik saja. Nah, tidak ada lagi berkerumun, nggak ada lagi nonton bioskop, nggak ada lagi orang-orang yang bikin film horor, nggak ada lagi. Jadi nggak ada input ke dalam otak anak-anak atau Tentang hal mistis. tentang hal mistis. Kira-kira bakal bisa terlepas nggak? Maksudnya terputus mata rantai gitu ya. Terputus mata rantai. Gini, manusia itu kodratnya adalah selalu ingin tahu. Selalu ingin tahu, selalu ingin cari jawaban. Dan secara kodrat ketika manusia mencari hal mentok, dia akan menyandarkan hal itu dengan sesuatu hal yang di luar pikirannya, di luar pandangannya. Gampangnya akan kembali dimistiskan. Biar lebih simpel. Ya, bukan simpel, tapi hasil dari pencarian-pencarian, tapi dia nggak ketemu. Iya. Nah, ketika nggak ketemu jawaban, dia manusia meyakini ada kekuatan lain di luar dirinya. Gitu. Nah, ini ada yang menarik nih tentang video apa yang saya cepat viral di keurutan ketiga, trending ketiga itu, masuk ke trending topik. Nah, siapa sih? Rambut merah apa sih? Pesulap merah. Pesulap merah. Nah, dia kan membuktikan Dengan ilmu merahnya. dengan ilmu merahnya gitu, ilmu hipnotis melawan ilmu mistis. Karena si guru besar ini mengaku dia dapat ilmu diturunkan oleh Wali Songo gitu. Siapa gitu nama Wali Songonya itu. Nah, kemudian dibuktikan dan tidak terbukti. Gimana pandangan Akang? Sebelum loncat ke situ, saya mengira akan bertanya apakah bermasalah nggak masyarakat yang punya pengetahuan mistis. Oke. Nah, Boleh. ya, kan masyarakat Indonesia ini percaya banget pada hal mistis. Saya tidak pada menyimpulkan bahwa ini baik atau buruk seseorang yang meyakini tentang mistis. Masyarakat Indonesia percaya mistis, percaya banget kepada mistis. Apakah salah atau tidak? Ini yang menarik, salah dan tidak itu implikasi dari kepercayaannya itu. Gini maksudnya, ketika orang percaya mistis tapi dia terdorong untuk berbuat baik, bagus. Dia nggak percaya mistis, dia berbuat jahat, buruk. Kan mistis ini selalu dikaitkan dengan hal yang buruk kan? Enggak. Contoh misalnya di salah satu daerah, sebut saja kampung adat, itu kental banget tentang mistisnya. Sampai dia mempercayai adanya leuweung larangan atau hutan larangan. Mereka meyakini bahwa di hutan larangan itu ada kekuatan mistis. Nah, implikasinya adalah dia tidak berani masuk ke hutan itu, dia tidak berani menebang pohon itu. Ini kan baik. Akhirnya sistem alam atau ekologi ya, ini terjaga.
tidak terjadi bencana. Berbeda misalnya dengan orang yang tidak percaya mistis, dia masuk hutan larangan, dia menghilangkan mistis-mistis yang misalnya disebut pamali oleh zaman orang tua dulu, dia tebang pohon, ini yang buruk. Akhirnya bencana di mana-mana. Ya. Tapi kan dia percaya terhadap mistis itu aja udah salah kan? Percaya mistis. Bukankah yang mempercayai mistis itu udah menduakan Allah, syirik kan? Percaya mistis itu bahkan mereka menganggap bagian dari percaya kepada Allah. Dia percaya ada mistis itu karena dia menganggap bahwa Allah menciptakan itu. Berarti kalau misalnya hutan lainnya nggak terlarang, boleh dong dia tebangi. Iya, karena kalau di masyarakat adat itu mereka sudah membagi hutan larangan, hutan baladagan gitu ya, atau hutan tutupan, hutan yang boleh ditebang. Jadi mereka sebetulnya cerdas ya. Kacamata kita saja menganggap mereka primitif. Sebetulnya mereka cerdas. Yang cerdas adalah kepala sukunya juga. Dia mampu mendoktrin. Dia mampu rekayasa sosial. Agar tetap terjaga alam. Dia tahu siapa yang diajak bicara. Karena kalau misalnya kepala adat atau kepala suku menjelaskan secara detail bahwa kalau ini ditebang akan ini sulit diterima. Malah berimplikasi pada perbuatan buruk karena otaknya belum nyampe misalnya kan gitu. Saya sering kali berbincang-bincang dengan orang yang sangat percaya mistis. Jadi gini, kalau misalnya disambungkan dengan kepala suku yang cerdas tadi, itu bisa diarahkan kepada hal yang baik, dan itu bisa diarahkan juga pada hal yang buruk. Kalau misalnya masyarakatnya sangat mudah untuk didoktrinasi terhadap hal mistis, bisa dimanfaatkan. Loh iya, yang memanfaatkan tentu bukan kepala suku. Manfaat keburukan maksudnya. Ya, dimanfaatkan itu kan konotasinya negatif. Sekarang kita makanya syaratnya di kepala suku ini adalah diantaranya mesti baik. Orang sebut saja keimanannya kuat lah, sehingga dia dipilih jadi kepala suku. Dimungkinkan tidak akan memanfaatkan, mengelabui untuk hal keburukan sehingga dia dipilih. Nah, ini yang unik. Jadi nggak mungkin kepala suku ini dipilih dari orang-orang yang punya niatan jahat. Sekarang gini Kang. Saya gambarkan gini Kang. Andai kata kepala suku, andai kata masyarakat sukunya itu kita gambarkan secara luas Indonesia. Anggaplah ya Indonesia kan kita tahu lah ya, udah bertahun-tahun udah mengakar gitu tentang kemistisannya, itu sangat percaya tentang mistis gitu. Nah, anggap aja kepala sukunya itu orang yang berpengaruh di Indonesia gitu, ibaratnya gitu. Atau siapalah itu, anggap aja bukan ketua suku aja, tapi banyak orang-orang yang memiliki kepentingan. Nah, dengan memanfaatkan mistis tadi. Nah, kalau misalnya dimanfaatkan secara benar, orang-orang ini maka akan menjadi arahnya ke arah yang baik. Tapi kalau misalnya dimanfaatkan dengan salah, arahnya akan menjadi hal yang dimanfaatkan oleh orang, dan orang ini juga dirugikan gitu masyarakat ini. Nah, andai kata Kang, kalau misalnya kita cerdaskan aja mereka semua itu daripada ke mistis-mistisan gitu, cerdaskan. Dia kan nggak akan ketipu kan, nggak akan terbodohi, nggak akan termanfaatkan kalau misalnya dicerdaskan. Nah, tinggal lagi untuk mengarahkannya ke baik, tinggal dilihat bagaimana cara perilaku sosialnya mereka, biar bisa diarahkan ke arah yang lebih baik. Nah kan lebih baik seperti itu Kang, menurut saya lebih baik ditumpas tuntas itu masalah mistis itu, daripada dibiarkan oleh
kepala suku tadi diarahkan itu. Kalau menurut saya sih ini opini aja, Ya. opini. Karena kebanyakan di Indonesia ini selalu hal mistis itu disalahgunakan, Kang. Ya, itu saya tidak setuju kalau memang mistis. Kalau ya ini konteksnya lain ya. Kalau konteksnya perdukunan nanti saya tidak dulu masuk ke situ. Bagaimana kalau masyarakat baiknya itu dengan alasan logis lah ya, jangan sampai mistis. Kita buktikan saja. Tapi sebelum pembuktian, kalau konteksnya Indonesia ini pun berbeda karena kita tidak semuanya kadar kemampuan berpikir manusia itu sama. Ketika memang ini pasti berbeda-beda lah maksudnya gitu ya. Nah, kita sekarang buktikan apakah orang yang punya alasan logis ini tidak berbuat buruk, buang sampah sembarangan. Ini kan sudah dilogiskan bahwa kalau kamu buang sampah sembarangan, ini nanti sampahnya terbawa air. Nah, air nanti akan tertahan saluran air, kemudian mengakibatkan banjir. Apakah ini menghentikan perilaku manusia tidak buang sampah sembarangan? Tidak, yang buang sampah sembarangan masih banyak. Nah, berbeda misalnya di kampung tertentu, kampung adat yang memang masih percaya mistis, hanya dengan istilah buang sampah sembarangan, pamali, gurut, pamali, bisa keken, dan mereka nurut, itu lebih baik. Karena ternyata orang yang cerdas dia terkelabui oleh kecerdasannya, dia terbodohi oleh kecerdasannya. Ya. Pinternya jadi minteran batur ya jadi bodoh. Saya bilang bahwa bukan pada itunya tapi pada implikasinya. Apakah dia percaya mistis ini berimplikasi baik, nggak apa-apa. Yang penting dia tidak merugikan orang lain. Nah, kaitannya dengan dukun tadi, yang sudah memanfaatkan kepercayaan kepada hal mistis masyarakat itu dimanfaatkan oleh dukun. Nah, ini yang harus kita berantas. Ini yang harus kita lawan. Ya. Jangan sampai percaya begitu saja. Nah, ini yang masyarakat juga harus mendapatkan edukasi. Tapi kalau misalnya dukun ini memanfaatkan orang untuk kebaikan juga nggak apa-apa. Untuk agar orang itu jadi baik, misalnya nih ada kadang-kadang gini ya, pikiran bawah sadar kita itu tidak menerima kata-kata, tapi dia dengan mudah menerima warna, dia mudah menerima bentuk, sehingga kalau hanya sekedar kata-kata dia tidak mendengar. Tapi kalau sudah dimanipulasi atau dikonsep dengan gambar, dengan warna, dengan bebauan, wangian, itu mudah masuk ke pikiran bawah sadar sehingga menjadi suatu perilaku. Ada orang yang usahanya sulit banget, dia datang dengan muka cemberut. Kata dukun itu, kamu terlalu cuek kepada pelanggan. Kalau hanya sekadar gitu, dia nggak percaya, dia akan terus-terusan cuek. Tapi kemudian dukun itu memanipulasi obrolan dengan misalnya memberikan amal-amalan, memberikan air agar dibasuhkan ke muka dia gitu ya, untuk cuci muka. Itu nggak apa-apa. Kalau misalnya pada akhirnya pada saat dagang dia jadi bisa tersenyum kepada orang. Ini kan baik. Ini menarik sebenarnya kan. Menariknya gini, kalau misalnya menurut Akang membuat mistis itu menjadi ke arah yang lebih baik. Nah, contoh yang Akang contohkan tadi kan dengan air, kemudian yang sampah, buang sampah tadi kan, buang sampah antar burut atau kokodan gitu.
Nah di sini kan ada hal yang menarik yang harus dilihat. Bahwasanya kalau misalnya itu dikaitkan dengan agama, yang saya tahu ya dari para ustadz-ustadz saya, itu kan akan membawa mendekati kesyirikan tuh kamu. Gimana itu? Kalau misalnya udah contoh gini, kamu pakai air kan jadi percayanya sama air. Oke. Terus kemudian dia tadi buang sampah tadi niatnya takut karena kokodan, karena takut karena ada si kuntilan, jangan keluar sore-sore ntar di apa maghrib, jangan pulang maghrib. Kayak disebutkan ke kolam wewe. Itu demi Allah itu waktu kecil saya mikir kolong wewe nyebutkan di mana ya gitu, di mana alam kolong wewe. Itu memang baik sehingga anak-anak itu maghrib itu pulang berangkat ngaji. Iya. Nggak ulin lagi. Jadi baik kan? Baik. Tapi kan masalahnya membuat otak mereka itu percaya gitu dengan hal mistis itu, sehingga ternyata lebih memilih untuk menakuti itu daripada harus menakuti yang hak. Misalnya kalau di agama Allah gitu ya, lebih menakuti Allah gitu. Pulang maghrib, udah waktunya sholat maghrib, ayo ke masjid. Pulang udah maghrib, saatnya bersujud kepada Allah. Kan gitu tertanam tuh, enak tuh. Oke. Tapi apa yang dibayangan anak kecil ketika ayo ke masjid. Nah, apa Allahnya itu belum nyampe, belum terimajinasikan. Bahkan orang tua tidak boleh mengimajinasikan Allah kan? Karena Allah tidak bisa diimajinasikan. Belum nyampe. Kalau genderuwo kolong wewe bebas orang tua. Genderuwo itu wah mukanya menyeramkan. Masa kamu nanti disiksa sama Allah? Yang terbayang Allah itu jahat banget ya. Itu salah juga pada akhirnya kan. Iya. Belum nyampe kalau memang dikaitkan langsung kepada Allah. Allah itu baru sekedar nama yang ada di pikiran anak-anak itu. Perkenalkan nanti lambat laun juga dia sadar bahwa yang genderuwo itu nggak ada apa-apanya dibanding Allah. Tapi harus terus berproses. Bagi yang sadar. Iya, makanya harus terus berproses. Bagi yang misalnya tidak mengalami belajar agama, gini maksud dia akan terus mewariskan itu kepada anaknya lagi. Apakah ketika kita mengatakan bahwa kita hanya percaya kepada Allah dalam konsepsi berpikir kita sudah merasa cukup? Konsepsi kita percaya kepada Allah hari ini berbeda dengan hari kemarin. Berbeda juga pada saat kita SMA. Ketika kita mengatakan Allah, itu di dalam pikiran kita berbeda. Ada pembaharuan. Allahnya tetap, tapi kan imajinasi kita tentang itu berubah. Kalau bahkan salah ketika kita menganggap bahwa Allah itu seperti halnya hari ini, tidak berproses terus. Harusnya kita kritisi, jangan-jangan Allah bukan seperti ini yang kita bayangkan. Nah, percaya kepada Allah saja cukup hanya stuck sampai di sini itu sudah salah. Udah malam tuh. Nah, ini pembahasannya ngeri Jos. Ya ini soalnya masalah mistis kan. Iya. Masalah mistis. Soalnya kalau misalnya kita ngomongin masalah mistis, ini nggak bisa lepas daripada ke agama ini. Ya. Ini pasti nyangkut ke agama. Ya. Karena kalau misalnya agama mengakui tentang keberadaan itu seolah-olah gitu ya. Dikaitkan dengan jin. ya Sehingga kepercayaannya dianggap bagian dari ajaran agama. ya nah itu maksudnya itu bahkan bagi kita yang sudah sangat takut gitu ya dengan hal yang mistis, untuk melihat jin juga pasti takut. Andai kata kita dikasih kemampuan untuk melihat jin, takut orang. Aduh, takut mistis tuh. Padahal kan jin itu ada.
Ada ya? Ada di dalam Al-Quran ya? Ya, ya. Ini menarik bahasanya ini. Tapi gak apa-apa kan, kayaknya lebih seru kayaknya. Terus bagi kawan-kawan yang punya opini berbeda, silakan komen aja di bawah nih. Ya. Tapi tadi belum terjawab ya tentang nanti percaya kepada selain Allah. Nah, yang itu ya. Percaya kepada selain Allah. Jadi dia hanya terjebak pada itu. Sebut saja itu bagian dari. Sebelum menuju ke sana, saya ingin ngasih contoh misalnya mistis yang bernilaikan agamis. Ini maaf yang terjadi di masyarakat kita. Ketika dia berziarah ke makam, saya melihat itu ada orang yang naruh air di atas kuburan Sunan itu ya, di Sunan, kemudian itu dijual atau seperti apa, sehingga si orang itu tuh percaya pada airnya itu. Nah kalau misalnya pendapat saya ataupun apa yang saya pahami, hal itu yang salah sih. Dia percaya kepada air itu. Ini orang itu lebih percaya kepada air itu. Mereka akan melakukan pembenaran dengan bahasa begini. Air ini hanya syariat saja. Hakikatnya tetap ke Allah. Ya. Jadi mereka percaya di air itu ada keberkahan dari hasil ziarah. Nah, mereka menganggap bahwa ini syariat, ini bagian dari jalan kepercayaan kepada Allah. Dia meyakini bahwa Allah memberikan keberkahannya tidak langsung pada dirinya tapi pada air ini. Nah, itu pembenarannya seperti itu. Ya, berarti itu yang dilakukan oleh pembenaran sama si guru besar itu. Yang mana ini? Yang rambut merah. Iya. Dia ketemu dengan Sunan, syariatnya harus puasa ini. Ya. Ntar kamu nggak bisa ditonjok. Ya. Itu syariatnya salah. Kalau memang itu tujuannya agar misalnya murid-muridnya jadi semakin baik perilakunya, tidak jadi sombong, bisa mengendalikan hawa nafsu, kemudian lagi tidak semakin rajin ibadah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya niatnya supaya ngejago, supaya bisa jeblag, belajar hipnotis lebih mudah. Seperti yang dilakukan oleh pesulap merah. Itu lebih mudah, tidak mesti puasa-puasa, tidak mesti wirid-wirid kalau tujuannya itu. Makanya jangan sampai, kalaupun itu jadi tujuan pertama, itu jangan sampai selesai sampai di situ. Oke, dia dengan puasa, dia dengan berwirid, dia dengan sholat sunat tertentu, dengan tujuan awalnya adalah bisa jeblag. Oke, bisa jeblag. Dia yakin bahwa bisa jeblagnya itu karena amalan-amalan tadi. Jangan selesai sampai jeblag itu, teruskan amal-amalannya sampai dia merasa tidak peduli dengan ilmu jeblag itu. Terus berproses. Harusnya mohon maaf kepada gurunya itu jangan sampai dihentikan. Oh, kamu sudah katakan sudah terkuasai. Jangan teruskan sampai dia sudah lagi tidak peduli dengan itu semua. Yang dia pedulikan hanyalah Allah. Jadi yang dilakukan oleh si pesulap merah tadi mematahkan proses gurunya tadi. Mematahkan, ya kalau mematahkan proses gurunya jika hanya sekedar sampai di situ. Jika sampai pada saat ini kelihatannya itu, ini pandangan orang awam ya. Si guru tadi memanfaatkan kemistisan itu untuk menarik siswa. Ya. Mengikuti silatnya tadi. Ya. Padahal nggak usah dengan mistis juga kan orang pasti ikutin silat kalau misalnya orang yang memiliki passion di silat. Iya. Iya. Jadi si guru tadi jualan mistis.
Guru tadi jualan mistis ya atau mengelabui juga pada akhirnya salah. Kalau Karena tadi menurut Akang baik. Kalau diarahkan ke arah yang baik. Kalau tujuan kan tadi ya, tujuannya guru itu agar banyaknya murid ya, banyaknya peminat. Itu sudah salah. Nah, kalau misalnya tujuannya baik, banyak murid itu udah bagus itu. Wah, semakin banyak murid kan semakin banyak orang yang bisa dia kelola untuk mendekati Allah. Iya. Nah, mungkin jeblagan itu bagian dari media dia. Bukan dari tujuan dari perguruan itu. Nah, kita juga tidak tahu apakah tujuan perguruan silat itu untuk bisa jeblag, untuk bisa bertarung. Kan kita tidak tahu. Tapi ini bagian dari upaya marketing, strategi marketing, nggak apa-apa. Tapi pada saat dia sudah jadi murid dan dia sudah bisa jeblag lah ya, harus tanggung jawab guru, jangan sampai di sini selesainya. Ini hanya satu hal yang masih jauh dari tujuan kamu berguru. Ilmu bela diri ya. Saya kira semuanya sama, bahwa kita belajar bela diri itu untuk bukan menaklukkan musuh yang ada di luar, tapi menaklukkan musuh yang ada di dalam. Saya yakin semua perguruan bela diri itu sama. Oke Kang, tadi Akang mau ngejawab ini apa namanya? Apa tadi yang mau Akang jawab deh? Yang lupa lagi. Terjebak pada mistis. Ya, seperti saya potong tadi yang Ya. Yang kuburan tadi air. Ya, terjebak pada. Saya ingin katakan kalau manusia merasa sudah cukup dalam berproses, salah. Jalur apapun itu. Dia sudah merasa cukup dengan air. Dia sudah mencukup dengan percaya pada mistis. Itu sudah salah. Bahkan ekstrimnya lagi, dia sudah merasa cukup dengan dia ibadah hari ini, dia sudah merasa cukup, itu sudah salah. Harusnya dia terus berproses, seperti peristiwa pencarian Tuhan Nabi Ibrahim. Dia kan terus berproses. Saya mulai melihat bintang, bulan, matahari. Ini sebetulnya gambaran proses pencarian Tuhan. Pada akhirnya dia menyimpulkan bahwa Tuhan itu adalah yang menciptakan semuanya. Ya. Tuhan yang menciptakan semuanya juga tidak pada akhir proses perjalanan hidup Nabi Ibrahim. Dia terus konsepsi Tuhan yang ada di pikirannya itu terus diperbaharui. Allah itu kan maha zohir, maha batin. Ya zohir ya batin. Dibilang mistis, dibilang goib, maha zohir, dibilang zohir, maha goib. Nah, iya, pikiran kita kan nggak nyampe ke situ. Makanya terus berproses. Tidak oh ini Allah itu kayak gini. Dia cukup percaya dengan Allah itu kayak gini selesai, enggak. Dia harus terus, apa iya Allah itu kayak gini, harusnya gitu nanyanya. Wah, ngeri juga kan. Intinya Kang, kalau misalnya mistis itu berbahaya tidak Kang bagi kepercayaan umat Islam ataupun kepercayaan kita yang beragama? Lagi-lagi bahwa berbahaya dan tidak itu implikasi dari kepercayaan itu Menduakan. Apakah kemudian itu ya, apakah dengan percaya mistis kita menduakan? Pertanyaannya kan itu. Apakah kita percaya dengan itu sama dengan kita menduakan Allah? Pasti orang yang percaya dengan itu tidak menjawab tidak. Bahkan saya percaya Allah lah,
kemudian turunan dari saya percaya Allah, percaya ini, percaya mistis ini. Pohon. Oke, pohon yang dianggap mistis. Ya. Pohon yang dianggap mistis bisa jadi ini bagian dari rekayasa sosial agar pohon itu tidak ditebang. Kalau misalnya ada orang naruh sesajen di sana. Nah itu tadi simbol ya, bahwa manusia itu kan lebih percaya pada simbol-simbol. Pikiran bawah sadarnya mudah menerima ketika itu dalam bentuk simbol, bentuk warna. Kalau hanya sekedar dituliskan, dilarang menempel, dilarang memaku, dilarang menebang, dilarang buang sampah, pikiran bawah sadar nggak ngena. Tapi kalau ditempel sesajen, nggak ada yang berani menebang pohon itu, ya nggak apa-apa. Gitu. Apakah kemudian cukup sampai di situ? Juga enggak. Harusnya diberikan penjelasan bahwa tujuan dari ini semua adalah agar pohon ini tidak ditebang. Khawatir, tapi kalau dijelaskan itu masyarakat nggak nyampe. Masyarakat nggak nyampe. Contoh misalnya di Purwakarta ya, ditulis sih sebelumnya itu dilarang menempel, memaku pohon di pinggir-pinggir jalan itu. Dilarang buang sampah di sini, ternyata sampah semua di situ. Tapi kemudian bupati membungkus itu. Bupati membungkus itu dengan kain hitam putih. Kemudian masyarakat mempersepsikan bahwa bupati mistis ya, bupati mistis. Bagi bupati nggak jadi soal mereka menuduh apakah bupati itu mistis atau enggak. Yang terpenting bagi bupati, masyarakat tidak lagi menebang pohon itu. Tujuannya kan kena. Sudah tidak ada lagi tulisan sedot tinjau bumi. Nggak ada di Purwakarta itu dibikin jalan. Ini bakalan agak menyinggung sih Kang. Agak sensitif. Bukannya tadi juga menyinggung banyak. Banyak yang menyinggung dari tadi juga. Ini agak sensitif karena bupati kan seperti demo tuh Kang, kalau misalnya itu demo, bahkan demonya itu sampai demo keras Kang. Sampai perusakan. Patung-patung dirusakin. Ya. Saya anggap aja gini. Saya orang yang mau memberantas kemistisan, sedangkan Akang ingin menerapkan kemistisan untuk kebaikan. Berarti di antara kita nggak nyambung Kang. Oke, gini. Sayangnya orang yang mau memberantas kemistisan dengan mistis, salah. Ya. Gimana? Ada kelompok nih ya. Ada yang saya nggak usah gambarin kelompok saya. Oke. Tapi kan kalau saya nanti malah dibantah. Nggak maksudnya digambarkan aja apa yang mau Akang ini ke saya. Ini pohon ya, pohon dikemas sedemikian rupa oleh bupati seolah-olah mistis. Apakah bupati menyampaikan bahwa pohon ini mistis? Enggak. Ini kan masyarakat beropini bahwa bahwa Bupati Purwakarta mistis. Yeah. Bupatinya nggak bilang loh ini mistis, tapi masyarakat sendiri yang menilai ini mistis. Nah, yang ingin memberantas malah menggunakan pendekatan mistis. Ya, Anda kemudian ingin membantah saya dengan mistis juga, yakni misalnya jangan percaya jangan percaya bupati melakukan kemusyrikan karena yang disembah adalah Nyi Roro Kidul, karena yang disembah adalah jin anu. Kan sama saja. Pada akhirnya dia menggiring juga, Anda menggiring juga masyarakat untuk percaya itu. Bukan pada menjelaskan maksud Bupati Purwakarta ini bukan mistis, tapi agar kamu nggak
nggak terbang tuh pohon. Yang menarik misalnya gini. Ini pasti orang jawab, siapa sih mau nebang pohon itu? Kecuali orang-orang dinas karena udah mau ininya apa namanya? Karena daunnya mengotori. Ya itu kan sesuai aturan ya. Bukan mengotori sih, pohon-pohon di pinggir jalan itu ditebang ketika dahan-dahannya nempel ke listrik dan itu membahayakan, mengganggu ke listrik buat ditebang. Itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu ditempeli sedot tinja. Pasang spanduk seenaknya kan, jadi menghilangkan keindahan. Jadi gitu ya. Yang menarik lagi bahkan ada yang bilang nih, bupati ingin memberantas kemusikan dengan tidak sadar menggiring masyarakat untuk percaya. Bupati ini dikelilingi oleh bangsa jin. Jadi aneh kan? Malah jadi digiring. Padahal bupatinya sendiri nggak pernah mengatakan itu. Bupatinya sendiri nggak mengklaim, bahkan dalam satu momen dia mengatakan gini, saya ini anti mistis, saya ini orang rasional. Jadi bupati ini tanpa ada unsur politik dari saya cerdas, dia mampu merekayasa sosial, merekayasa masyarakat Purwakarta agar sesuai dengan kehendaknya mungkin ke arah yang lebih baik dengan memanfaatkan kepercayaan itu. Kepada yang pertama tadi ya. Iya, memanfaatkan kepercayaan masyarakat untuk kebaikan. Nah, ini bagus. Oke. Jadi cegahlah kemungkaran dengan cara terbaik. Kalau menurut Bapak Dr. Kahayat Mutakin gitu, cegah kemungkaran dengan cara terbaik. Bukan malah digiring dan menghancurkan. Apalagi sampai menghancurkan. Ini malah ya buktinya sekarang masih itu. Kalau penghancuran patung kan penilaian saya bukan masuk pada ranah bukan masuk pada ranah keyakinan, tapi itu masuk dari kepentingan politik. Kemudian membawa isu agama. Isu agama ini kan kalau bicara agama kita nggak usah masuk ke politik lah. Ya, cukup mistisnya ya. Oke. Kepentingan agama ini kan kalau kita bicara agama tidak terlepas dari mistis tadi ya. Jadi kalau kita bicara mistis nggak bisa terlepas dari agama. Ya, bisa digitukan juga. Jadi masyarakat karena mayoritas muslim mudah digerakkan, mudah direkayasa, mudah kasarnya dikelabui. Kalau digiring langsung kepada itu, entah apakah memang motifnya apapun itu. Kalau buktinya sekarang patung masih berdiri banyak, apakah lantas kemudian kepercayaan, keyakinan keberagamaan masyarakat Purwakarta jadi menurun? Berpindah ya, atau bahkan jadi ikut-ikutan musyrik kalau memang itu dianggap musyrik sebelumnya karena ada patung. Apakah sekarang malah jadi musyrik semua kan? Atau enggak sama sekali? Atau enggak ngefek sama sekali? Enggak ngefek sama sekali. Ternyata Purwakarta sadar, oh ada patung sampai sekarang kok keyakinan saya biasa saja ya, nggak terpengaruh jadi lebih buruk misalnya. Oke Kang, mistis itu lebih dekat kepada Islam. Apa agama lain juga percaya dengan enggak gini. Saya tidak akan tadi berargumen tidak karena mayoritas Islam ya. Mudah digerakkan. Orang yang beragama Islam itu khususnya di Purwakarta itu selalu melekat kemistisannya. Tapi apakah agama Islam ini mistis? Ini dua hal yang berbeda. Karena kalau tadi yang pertama ini bagian dari perilaku keberagamaan. Kalau agama Islamnya beda.
Malah saya berpikir bahwa agama Islam ini adalah agama yang rasional banget. Dari mana datang mistis? Kalau misalnya Islam rasional. Nah, Islam itu cerdas. Islam turun melalui dengan ayat-ayat Al-Quran. Dia tahu masyarakat yang dihadapinya seperti apa. Oke, pada ayat-ayat yang diturunkan atau di ayat-ayat Al-Quran itu pada saat di Mekah banyak sekali hal-hal mistisnya itu banyak. Oke, ya karena mereka mempercayai patung dan itu. Ya, sementara pada saat ayat-ayat Madaniyah itu lebih kepada tatanan sosial kemasyarakatan. Oke. Jadi percaya pada mistis itu bagian dari proses perjalanan. Makanya jangan sampai selesai sampai di situ. Terus sampai Bisa disimpulkan nggak? Percaya kepada mistis itu adalah nalurinya manusia. iya, makanya tadi ketika kodrat ya, ketika manusia tidak menemukan jawaban terhadap keingintahuannya, itu otomatis dia langsung menyandarkan pada kekuatan di luar dirinya, dan ini mistis. Bagi orang yang tidak mau berpikir, gini, manusia itu kan pada saat proses berpikir, ketika dia ingin mencari tahu, dia menemukan di sini, kemudian ada keinginan lain, terus dia sampai sini proses berpikirnya. Ketika benar-benar mentok, dia sandarkan pada hal mistis, tapi skalanya udah di sini. Sayangnya masih banyak juga orang yang belum juga melangkah sudah percaya mistis, sudah langsung disandarkan pada hal mistis. Ini yang salah. Gitu. Baru juga sampai sini, mistis. Enggak, terus dia harus optimalkan potensi pikirnya yang memang sudah dianugerahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begini Kang. Saya coba Akang untuk mengambil baik atau buruknya yang saya alami ya. Jadi ketika itu bapak saya sakit, mencoba pengobatan tradisional udah. Nah kemudian keluarga itu sepakat tuh untuk coba ke orang pintar. Dan orang pintar ini menyarankan untuk naro yang tempat air yang dari tanah itu guci ya. Ya. Guci apa? Bisa guci, bisa pendil. Nah, yang penting bisa yang dari tanah warna coklat, ya, bentuk buat naruh air itu kosong, ditaruh di sudut itu. Kata saya, ngapain? Ini kan suatu ketidakpercayaan kepada Tuhan nih dari otak saya itu. Ya. Nah, saya emang nggak tahu membentengi diri sendiri dengan hal yang mistis seperti itu gitu. Karena punya sebelumnya kan pernah ibaratnya pernah belajar di pesantren gitu. Jadi untuk hal yang mistis itu nggak masuk di akal gitu. Nah kemudian ditaruh seperti itu. Nah kalau saya mandangnya itu buruk. Nah, Akang coba opini Akang di situ apa hal baiknya itu? Kalau Akang bilang bahwa dengan menyediakan itu buruk, tentu sah-sah saja. Sah-sah saja. Tapi mungkin Akang lupa bahwa guci-guci itu adalah bagian dari upaya simbolik tadi yang mudah diterima oleh pikiran bawah sadar Bapak pasien. Keluarga Minimal gini ya.
kan sudah berupaya kemana-mana, berarti kan masih penasaran tuh. Daripada keluarga tetap resah dengan cara menyimpan itu, kan jadi tenang tuh keluarga. Masih ada jawaban dari keinginan Tawan. ya, bukan keinginan tawan, masih mencari jawaban tentang keinginan proses penyembuhan. Setelah semuanya gagal, datang ke orang pinter. Orang pinter ini bilang masih ada upaya dengan cara ini. Keluarga tenang. Dibanding misalnya, Tapi nggak berhasil. persoalan nggak berhasil, Paling nggak dia udah penasaran lagi. ya paling tidak si keluarga berupaya dan ya bisa langsung disimpulkan nggak penasaran, penasaran sedikit. Berbeda dengan tidak berupaya apa-apa. Berupaya, tapi tidak melakukan dengan hal yang mistis seperti itu. Kan tadi berupaya dengan tidak mistis kan sudah, oke kan? Dengan tidak mistis kan sudah. Berobat medis sebut saja misalnya angkat tangan. Hasrat keinginan itu kan ada, tidak bisa ditahan-tahan. Kita larang, kita tidak punya solusi, ya kan? Kenapa nggak minta langsung sama Allah? Bukannya pada selama proses penyembuhan itu minta terus, ya kan? Minta kepada Allah itu bukan nanti. Berarti ini wujud keputusasaan. Wujud keputusasaan. Putus asa itu ketika kita sudah tidak berupaya apa-apa. Itu putus asa. Bukan yang mendatangi dukun itu sebuah hal kesalahan, atau orang pintar itu sebuah hal yang tidak disalahkan di dalam agama Islam. Mendatangi orang pintar, mendatangi dukun, dilarang karena memang khawatir terjerumus kepada kemusyrikan. Enggak, bahkan nggak tahu itu hadis atau apa gitu. Itu sampai menyatakan nggak bakalan diterima apa sholatnya ini, itunya, ibadahnya, atau akan terhapus itunya. Saya lupa lagi itu gimana narasinya. Ketika mendatangi dukun. Oke. Ayat itu turun gitu juga, kita harus bagaimana konteksnya pada waktu itu. Konteksnya seperti apa? Secara sosial budaya seperti apa? Saya menduga bahwa pada waktu itu memang dukun-dukunnya tebalener. Dukun-dukunnya penipu semua. Dukun-dukunnya menyesatkan semua. Agak dukun yang baik. Pada waktu itu ya. Enggak, pada saat ini. Banyak dukun beranak. Oke. Dukun itu kan beranak itu ya beda bahasa deh kan. Dukun paraji. Kan paraji dukun itu kan itu istilah ya. Beda bahasa itu. Dukun itu istilah, tapi pemaknanya beda loh, bukan ke arah orang pintar itu loh. Orang pintar, kita mendatangi orang pintar berarti kan kita merasa bodoh ya, karena kita tidak sanggup itu. Datanglah ke orang pintar. Dukun itu jadi diasumsikan sebagai orang yang duduk tekun. Oke. Artinya Serius nih? ya, duduk tekun itu artinya dia benar-benar dianggap dekat dengan Allah lah ya. Karena duduk dan tekunnya itu. Kemudian bergeser pada dukun ini orang yang dekat dengan kemusyrikan, dengan bantuan-bantuan jin. Bergeser kan. Bantuan-bantuan jin. Kita percaya bahwa dukun itu dengan bantuan jin itu udah salah. Karena dukun nggak dibantu sama jin. Iya. Jin aja nggak mau bantu dukun kan. Iya, gini ya. Kita kan mau menghindari itu karena meyakini bahwa dukun itu
dengan menggunakan bantuan jin biasanya. Kan kita menolak itu dengan cara itu. Ya, penolakan kita udah salah. Penolakan kita udah salah. Gini, ada orang yang dengan berobat dengan medis dia tidak sembuh. Dengan medis tidak sembuh, bahkan secara medis sehat, dicek darah sehat, dicek air seni urin baik-baik saja, di ronsen, di USG baik-baik saja, tapi dia merasa sakit. Kalau nggak medis dia psikis ya. Kalau nggak fisik dia dipastikan psikis. Tapi kan nggak mau masyarakat dibilang gangguan psikis, gangguan mental atau gangguan pikiran, karena gangguan pikiran ini bergeser pada kegilaan, sehingga ketika disarankan untuk ke psikiater untuk konsultasi pasti marah. Nah, gangguan psikis ini biasanya bisa sembuh dengan simbol-simbol tadi, dengan simbol-simbol yang dianggap mistis. Dia bisa pikirannya itu akan berefek ketika si pasien percaya hal mistis itu, tapi tidak akan berefek kepada yang kita yang nggak percaya. Ini maksudnya ke hipnotis, no? Sugesti. Lebih baik mana? Ya. Kita sama-sama sakit nih. Kita sama-sama sakit mental. Saya percaya bahwa korek ini bisa menyembuhkan sakit mental. Tapi Akang nggak percaya. Sehingga Akang tetap sakit mentalnya, sementara saya sembuh. Gimana? Iya sih. Oke, saya percaya ini tapi nggak sembuh. Akang nggak percaya juga nggak sembuh. Saya sudah berupaya. Saya sudah melewati tahap ini. Saya mencari benda-benda yang lain untuk proses penyembuhan. Sementara Akang belum melalui tahap ini. Oh, saya nggak akan melalui tahap ini karena saya sudah menganggap mistis. Oke, silakan cari sampai benar-benar ketemu. Tapi kan targetnya adalah kesembuhan. Oke, dapat lah. Oke, kawan-kawan, pada intinya mistis ini bisa diarahkan ke arah yang lebih baik, gitu Kang ya? Ya. Jadi mistis ini ibaratnya itu sebelah pisau, gitu. Bisa dia berbahaya dan juga bisa dia bermanfaat, tergantung orang yang menggunakan pisau itu. Iya. Betul Kang ya? Iya Rek ya. Udah diselesaikan. Nah, ini mau ke closing nih Kang. Padahal baru setengahnya. Setengahnya tadi kan udah 40 menit. Baru setengahnya. 40 ditambahnya sejam. Tapi jangan-jangan ini udah mati HP masih. Ini 1 jam 50. 1 jam 50. Jam 50. Jam. Ya nggak apa-apa. Ya, sok Kang, closing Kang. Yang menarik adalah fenomena-fenomena yang ada di masyarakat ini bervariatif. Di negara Jepang ya, yang kita menganggap bahwa daya rasionalnya tinggi, cerdas lah ya, kita anggap cerdas. Segala suatu hal dia lakukan masuk akal, karena cerdas, tapi tingkat frustasinya tinggi, tingkat bunuh dirinya bahkan meningkat. Ya, terbaru kemarin itu sampai 30% meningkat. Kenapa dia sampai bunuh diri? Dia frustasi, dia tidak percaya mistis. Bukan karena dia tidak beragama.
karena tidak beragama, dia tidak percaya mistis. Dia tidak percaya gini, bukannya kehidupan setelah kematian itu adalah mistis. Bukankah menyandarkan kepada Allah yang maha goib itu adalah mistis? Sedangkan mereka yang rasional, selalu rasional, tahu nggak ada sandaran mistisnya. Pada akhirnya dia frustasi, dia bunuh diri. Berbeda dengan percaya mistis. Dia percaya mistis ketika dia rasional mentok, dia serahkan kepada Allah. Dia balik lagi, dia kembalikan kepada Allah dan dia tenang dan tidak akan sampai bunuh diri. Selain dia percaya Allah itu, selain dia yakin kepada Tuhan, dia juga percaya ada kehidupan setelah kematian dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan. Sementara yang frustasi yang bunuh ini dia nggak ada sandaran. Nah, yang harus kita lawan adalah yang melakukan pembodohan mengatasnamakan mistis, yang melakukan pembodohan atas nama agama. Jangankan atas nama mistis, pembodohan atas nama agama aja salah. Harus kita lawan. Ya, salah satu pembodohan atas nama agama biasanya dikaitkan dengan ekonomi, dengan politik. Ya, ini sebagian dari pembodohannya, ini yang harus kita lawan. Closingnya apa ya? Saya kalau closing nggak bisa karena tadi saya katakan semuanya berproses. Ya, jadi video ini bagian dari proses kita. Kalau mungkin suatu saat nanti kita bikin video dengan tema yang sama, pandangan saya akan berbeda. Jadi tidak akan saya close. Barangkali nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari nah, jadi bagi kawan-kawan yang memiliki pertanyaan silakan aja di komen ya. Silakan di komen, atau berbeda opini juga silakan di komen. Mau menghina ataupun menghakimi juga silakan di komen. Suka dengan video ini silakan di like, dan tidak suka dengan video ini silakan di dislike. Ini cuman opini dan tidak belum ke arah final, jadi sehingga kita memutuskan ini salah, ini benar, tidak, Kang ya. Karena ini masih dalam proses kita ya Kang ya. Oke kawan-kawan, sampai berjumpa lagi dengan kami. Saya Oktariadi, saya Siswanto. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.